Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Mailan Hairunisa dari kelompok 4 yang beranggotakan Dwi Arita Maulidi, Elsa Fitriani, Intan Ratnasari, dan Gifari Elsanizar. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang tanggung jawab ilmuwan dalam masyarakat, umat, dan negara. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai ilmuwan. Apa itu ilmuwan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 325, ilmuwan adalah orang yang ahli, orang yang banyak pengetahuan dan mengetahui suatu ilmu, orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan dan yang bekerja dan mendalami ilmu pengetahuan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Menurut Webster Dictionary, ilmuwan atau saintis merupakan profesi gelar atau capaian profesional yang diberikan masyarakat kepada seseorang yang mengabdikan dirinya pada kegiatan penelitian ilmiah dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang alam semesta, termasuk fenomena fisika, matematis, dan kehidupan sosial. Kemudian, bagaimana cara mempertanggungjawabkan ilmu? Di sini ada pepatah, ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh, dan agama tanpa ilmu pengetahuan punah. Selanjutnya, cara mempertanggungjawabkan ilmu menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang pertama ada bertanggung jawab dalam hal memelihara dan menjaga ilmu, agar ilmu tetap ada atau tidak hilang. Kemudian bertanggung jawab dalam hal memperdalam dan meraih hakikatnya, agar ilmu itu menjadi meningkat. Kemudian bertanggung jawab dalam mengamalkannya, agar ilmu itu berbuah. Selanjutnya bertanggung jawab dalam mengajarkan kepada orang yang mencarinya, agar ilmu itu menjadi bersih atau terbayar zakatnya. Kemudian bertanggung jawab dalam menyebarluaskan dan mempublikasikannya agar manfaat ilmu itu semakin luas. Kemudian bertanggung jawab dalam menyiapkan generasi yang akan mewarisi dan memikul agar mata rantai ilmu tidak terputus, terutama bahkan pertama sekali. Kemudian yang terakhir, ada bertanggung jawab dalam mengikhlaskan ilmunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, agar ilmu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab ilmuwan muslim. Yang pertama, banyak sekali ilmuwan muslim yang tidak memiliki komitmen terhadap agama Islam. Yang kedua, banyak ilmuwan muslim yang berpikir dengan metode atau cara berpikir orang barat dan kafir. Yang ketiga, banyak ilmuwan yang tidak paham sejarah barat dan sejarah pemikiran orang-orang besar. Yang keempat, karena tidak paham sejarah barat, banyak sekali ilmuwan yang terjebak dengan cara berpikir orang barat. Yang kelima, banyak ilmuwan muslim yang tidak paham konsep pandangan dunia, asumsi, hakikat manusia maupun nilai-nilai sosial budaya barat. Yang terakhir, akhirnya banyak ilmuwan muslim yang tidak peduli apakah ilmu yang ditelitinya ini benar atau salah, sesuai dengan ajaran Islam atau tidak secara Islam. Selanjutnya, kewajiban ilmuwan terhadap masyarakat. Ilmuwan memiliki tanggung jawab yang besar, bukan saja karena ia adalah warga masyarakat, tetapi karena ia juga memiliki fungsi tertentu dalam masyarakat. Fungsinya selaku ilmuwan tidak hanya sebatas penelitian bidang keilmuan, tetapi juga bertanggung jawab atas hasil penelitiannya agar dapat digunakan oleh masyarakat, serta bertanggung jawab mengawal hasil penelitiannya agar tidak disalahgunakan. Seorang ilmuwan dengan kemampuan berpikirnya mampu mempengaruhi opini masyarakat terhadap suatu masalah. Ilmuwan mempunyai kewajiban sosial untuk menyampaikan kepada masyarakat dalam bahasa yang mudah dicerna. Tanggung jawab sosial seorang ilmuwan adalah memberikan perspektif yang benar, untung dan rugi, baik dan buruknya, sehingga penyelesaiannya yang objektif dapat dimungkinkan. Tanggung jawab sosial lainnya dari seorang ilmuwan adalah dalam bidang etika. Dalam bidang etika, ilmuwan harus memposisikan dirinya sebagai pemberi contoh. Seorang ilmuwan haruslah bersifat objektif, terbuka, menerima kritik dan pendapat orang lain, kukuh dalam pendiriannya, dan berani mengakui kesalahannya. Semua sifat ini beserta sifat-sifat lainnya merupakan implikasi etis dari berbagai proses penemuan ilmiah. Selanjutnya, kewajiban ilmuwan terhadap umat. Sebagai seorang yang bekerja dan mendalami ilmu pengetahuan dengan tekun dan sungguh-sungguh, seseorang ilmuwan memiliki tanggung jawab sebagai penyeru ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan petunjuk ke jalan yang benar, amar ma'ruf nahi munkar. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 46, yang artinya, dan untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya dan untuk menjadi cahaya yang menerangi. Kewajiban ilmuwan terhadap bangsa. Kewajiban ilmuwan terhadap bangsa yaitu sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi. Karena sebagai hamba yang dipercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka seorang ilmuwan harus bertanggung jawab atas amanah yang dipikulnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ilmuwan muslim mempunyai tanggung jawab dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas ilmu yang dimilikinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Abu Barzah al-Aslami ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak bergeser kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sehingga ia ditanya tentang umurnya, dalam hal apa ia menghabiskannya, tentang ilmunya, dalam hal apa ia berbuat, tentang hartanya, dari mana ia mendapatkannya, dan dalam hal apa ia membelanjakannya, dan tentang fisiknya, dalam hal apa ia mempergunakannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Aspek ideologi, memelihara keyakinan dan kebudayaan bangsa, berupaya membangun jaringan-jaringan yang kuat untuk memfilter budaya yang masuk akibat globalisasi, memberikan pemahaman. Aspek politik, kompleksitas masyarakat dan kepentingannya menuntut adanya pemikiran-pemikiran untuk membina dan membangun masyarakat agar tidak terjadi instabilitas politik, sehingga dalam bernegara, para ilmuwan dapat memberikan solusi terhadap problem-problem yang terjadi. Aspek ekonomi, idealnya bangsa yang maju adalah adanya pembelajaran di sektor ekonomi yang adil dan merata, karena keberhasilan ekonomi akan meningkatkan taraf hidup bangsa. Maka para ilmuwan merencanakan pertumbuhan ekonomi dengan cermat dan dapat memberikan solusi agar pertumbuhan tersebut berkesinambungan serta tercipta kesetiakawanan agar terhindar dari kecemburuan. Yang selanjutnya, kewajiban menuntut ilmu. Dari Anas Ibnu Malik RA, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Pesan yang terkandung, yang pertama, setiap orang Islam wajib menuntut ilmu, baik laki-laki maupun perempuan, orang tua ataupun anak muda. Yang kedua, ilmu yang harus dituntut adalah semua ilmu yang berguna, yang mengajarkan kebaikan, baik ilmu-ilmu agama ataupun ilmu pengetahuan umum. Yang ketiga, orang Islam harus menjadi orang pandai, bukan orang yang bodoh. Yang keempat, dengan ilmu orang akan mampu meraih cita-citanya, baik di dunia sampai di akhirat. Yang selanjutnya, tujuan menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu dan belajarlah untuk ilmu, ketenangan dan kehormatan diri, dan bersikaplah rendah hati kepada orang yang mengajarkan kamu. HR At-Tabrani. Dilihat dari segi ibadah, sesungguhnya menuntut ilmu itu sangat tinggi nilai dan pahalanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, sungguh sekiranya engkau melangkahkan kakinya di waktu pagi maupun petang, kemudian mempelajari satu ayat dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka pahalanya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Mengapa menuntut ilmu itu sangat penting dan tinggi nilainya? Dilihat dari segi ibadah, karena amal ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu yang berhubungan dengan itu akan sia-sia amalnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, boleh dipertanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.